hakikatnya itu. Jadi bukti saja mengapa waktu itu tidak lagi Indonesia, nama Indonesia resmi baru muncul pada tahun 1928. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan MC. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk menyimak sebuah ulasan video dengan judul Malaysia Makin Emosi dan Iri, Lihat Bahasa Indonesia Mendunia. Oke, seperti apa videonya? Kita akan lihat sebelum kita berkomentar. Oke, seperti apa ulasannya ya? Negara Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Tapi akarnya itu diambil dari bahasa Indonesia. Ini video baru ya. Alam Melayu dipecah belahkan oleh penjajah. Kalau kita pikir-pikir, sebagian kaum Melayu Malaysia, baik Melayu asli maupun palsu, seperti mendapat kutukan. Sehingga mereka tampak kebingungan mencari identitas dan cenderung berhalusinasi atau bermimpi. Itulah yang mungkin dialami oleh kaum Melayu konservatif. Mereka itu sebagian besar adalah keturunan atau diaspora dari suku-suku di Indonesia. Hanya saja mereka seperti keturunan Indonesia yang durhaka. Mereka cenderung menafikan keberadaan negara, bangsa, dan bahasa Indonesia. Kaum Melayu konservatif masih bermimpi untuk membentuk bangsa Melayu yang besar, entah itu bernama Bangsa Melayu Raya atau Mahawangsa Melayu. Mereka selalu bernostalgia, membayangkan masa lalu yang indah, dan menganggap bahwa Nusantara itu adalah Melayu. Kaum Melayu Malaysia yang konservatif ini lupa bahwa mereka seharusnya membentuk bangsa Malaysia, bukan bangsa Melayu. Karena negara mereka bernama Malaysia. Kaum Melayu konservatif juga lupa bahwa mereka sudah dibuatkan negara oleh penjajah British yang mereka puja. Oleh penjajah British yang mereka sanjung, kaum Melayu telah diperintahkan untuk hidup bersama kaum Cina, India, dan masyarakat Sabah dan Sarawak. Seharusnya, mereka membentuk bangsa Malaysia yang hebat dan bukannya terus mengenang atau bernostalgia mengenai alam Melayu. Tokoh-tokoh Melayu konservatif ini contohnya Awang Sarian, Ismail Sabri, Saleh Yaapar, Solehah Yaakob, Revani Bustami, dan sebagainya. Dengan halusinasi yang mereka kembangkan, mereka seolah tidak merasa berdosa untuk mencuri semua budaya di Nusantara dengan dalih serumpan-serumpun. Mereka juga terus-menerus menafikan keberadaan bahasa Indonesia. Pola pikir kaum Melayu konservatif itu sungguh berbeda dengan kaum Melayu yang progresif. Mereka lebih realistis dan tampaknya juga lebih pintar dan cerdas. Mereka lebih bisa menerima keberadaan negara, bangsa, dan bahasa Indonesia. Melayu progresif menyadari bahwa mereka telah memiliki negara sendiri bernama Malaysia dan harus membentuk bangsa Malaysia. Mereka juga tidak terlalu mengagung-agungkan kemelayuan. Contoh tokoh Melayu Malaysia yang progresif ini adalah Rustam Sani, Anwar Ibrahim, Mat Sabu, Rosidah Aziz, dan sebagainya. Mereka umumnya lebih berpikiran terbuka dan amat menghargai keberagaman etnis di Malaysia. Mereka juga lebih bisa menghargai bangsa dan bahasa Indonesia. Sebaliknya, kaum Melayu yang penuh halusinasi atau yang konservatif bersikap amat aneh. Mereka hidup di Malaysia, tapi setiap hari mereka memikirkan Indonesia. Mereka sering stres, frustasi, bahkan iri terhadap Indonesia. Oke, memang benar sekali ya ulasan dari Tren Publika ini ya. Ketika kita melihat para profesor Malaysia dengan statementnya selalu membahas alam Melayu. Dan alam Melayu yang mereka klaim itu termasuk Indonesia dan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, inilah. Tetapi di samping
Tapi dengan adanya konsep Melayu ini tentunya ada tujuan politik ya bagi mereka agar terlihat bahwasanya Malaysia itu merupakan satu peradaban yang hebat. Kaum Melayu konservatif semakin pening setelah bahasa Indonesia resmi mendunia dan bangsa Indonesia kian kuat dan hebat. Video berikut ini menggambarkan frustasinya tokoh Melayu konservatif. InsyaAllah Sultan saya, Sultan bangsa Johor akan menjadi. Kadang-kadang orang tanya apa anda bangsa Johor. Saya itulah disihatkan oleh Sultan saya. Jadi saya adalah bangsa Johor. Jadi saya katakan bahawa sistem beraja satu bertonggak tamadun negara, tamadun bangsa yang tak boleh dirubah. Kalau dirubah, satu pancang akan roboh, runtuh, dan itu akan menggugat kestabilan negara. Dan menyaksikan bagaimana walaupun dikatakan raja berkelembagaan, tetapi dengan wewenang, dengan budi bicara dan kewibawaan Sultan, maka berapa krisis atau kemudian politik itu dapat diatasi. Kita menyaksikan beberapa tahun yang lampau timbul masalah. Sekarang ini harap tak ada masalah lagi lah. Dalam tempoh yang singkat 4 orang Perdana Menteri, itu sebagian diselesaikan oleh Yang Pengagung dengan sistem syura rundingan pemusyawaratan dengan raja-raja lain. Maka diambil keputusan untuk menyelesaikan kemudian politik yang kalau dibiarkan pada orang politik itu tidak selesai. Dalam soal ini saya menyaksikan bagaimana raja-raja Melayu memberikan semangat besar dalam kestabilan politik di negara Malaysia. Dan di sini saya kira perlu juga kita menelusuri bagaimana kesultanan yang wujud dalam zaman Surat Sebab itu sudah berakar pada satu sistem pra-Islam, dan ini juga satu fakta yang kadang-kadang dilupakan orang. Jadi yang penting Islam Melayu atau Melayu itu telah wujud abad ke-7. Lebih awal sudah wujud, tapi yang dirakam dan tulisan itu dapat ke-7. Jadi bagi mereka yang menidakkan mereka itu Melayu dalam konteks ini Melayu yang bersifat cultural, bukan Melayu etnik semata-mata. Betul lah, Melayu itu soal darah, tapi Melayu dalam pahaman sejarah tamadun kita itu sudah bersifat tamadun. Maka etnik-etnik yang bukan Melayu bernaung di bawah konsep Melayu. Baik, Bugis ada tulisan sendiri, Serang ada bahasa sendiri, ratusan sekarang 700 lebih etnik di alam Melayu, khususnya di Indonesia. Tapi pada satu waktu semua mengaku sebagai orang Melayu, walaupun bukan. Oke, teman-teman ya, Profesor ini bisa bicara seperti ini ya, punya satu slogan konsep ala Melayu. Tetapi kenapa Malaysia membuat definisi Melayu itu menurut saya yang sangat sempit sekali, di mana Melayu itu Islam, Melayu itu harus berbahasa Melayu, dan Melayu itu harus mengamalkan budaya Melayu. Inilah yang sangat bertolak belakang sekali dengan slogan yang sering diucapkan oleh Malaysia, yaitu alam Melayu. Kan berdarah Melayu. Ini impiannya saya kira harus dijelmakan semula supaya tak timbul masalah kata negara kami bukan negara Melayu, tak masuk dalam empire Melayu ataupun tak masuk dalam konteks alam Melayu. Dan sekarang makin nyari suara begitu dalam kalangan sahabat-sahabat kita di sebuah negara jiran. Saya dalam konteks ini memang kali dikritik teruk, karena bagi saya ini bukan soal saya, kerana ini sarjana ratusan tahun dahulu sudah menulis begitu. Saya hanya menyambung dan meneruskan hakikat itu. Jadi bukti saja mengapa waktu itu tidak lagi Indonesia, nama Indonesia rasmi baru muncul pada tahun 1928 untuk malah menyalahkan Indonesia bernegara yang satu, negara Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Tapi akarnya itu diambil dari bahasa Melayu.
Jadi Melayu dalam tulisan-tulisan yang terbit Para Sumpah Pemuda itu semua ditulis Melayu dengan ejaan Belanda, Melojoe, Melayu. Jadi, waktu itu memang tak ada istilah itu. Ini hakikat sejarah yang memang sukar diterima oleh rakan-rakan kita sebagian di negara itu. Tetapi saya hanya katakan, saya merakam, mencatat apa yang wujud dalam fakta sejarah. Jadi ini saya contoh. Icing sini mencatat nama Melayu waktu itu yang menggambarkan keseluruhan kehidupan alam Melayu. Terus itu. Dan saya cerita ini berjadi panjang pula kerana sentimen dan emosi saya agak naik sikit tentang soal ini. Agak naik sedikit. Begitulah pola pikir tokoh Melayu konservatif. Mungkin karena negara Malaysia dibuatkan oleh penjajah British, mereka seperti kurang paham mengenai konsep negara bangsa. Kaum Melayu Malaysia ini masih memikirkan mengenai bahasa sekaligus bangsa Melayu yang besar dan hebat, padahal semua itu hanya ilusi. Mereka berpikir mengenai masa lalu sebelum era penjajahan. Padahal zaman sudah berubah. Dan mereka pun sudah dibuatkan negara sendiri oleh British. Indonesia membentuk bangsa yang besar lewat perjuangan. Tapi kaum Melayu Malaysia yang konservatif ini hanya menangisi nasib mereka setiap hari, seperti yang diungkapkan oleh Awang Sarian pada laman Facebooknya. Mungkin Awang menangis karena Melayu Malaysia hanya menjadi kaum yang kecil dan kerdil. Lalu, Awang menyalahkan penjajah, yakni Inggris dan Belanda, yang telah memecah belah Nusantara. Awang juga tetap mengharapkan Melayu Raya bersatu dan jangan berpisah. Pola pikir ini sebetulnya sungguh lucu. Yang memisahkan Nusantara bukanlah penjajah, melainkan kaum Melayu Malaysia dan raja-raja Melayu di Malaysia sendiri. Awang seharusnya menyalahkan pemimpin Melayu Malaysia dan raja-raja Melayu yang telah berkhianat pada Nusantara, yang khianat pada gagasan Melayu Raya atau Indonesia Raya. Cara berpikir Awang sungguh Masuk akal aneh. juga ya rasanya. Ia seolah ingin memperjuangkan Melayu Raya, tapi sebetulnya ia mungkin menangisi nasib kaum Melayu Malaysia yang akhirnya jadi kaum yang kerdil. Dan tangisan itu juga ia sampaikan beberapa hari sebelumnya dalam acara di Singapura tadi. Yuk kita lanjut lagi. Tragedi perpecahan alam Melayu Raya. Puisi. Usah kau ungkit keturunan leluhurku, kerana aku senantiasa sedar keberadaanku dan leluhurku di alam Melayu Raya. Tepat ratusan puak menghuni sejak zaman pentas Sunda puluhan ribu tahun lalu, dalam persatuan cita dan citra atas nama Kepulauan Melayu, Malay Archipelago, warisan bangsa besar Australasia, Malayu Polinesia, dipayungi gagasan Melayu Mahawangsa. Persatuan alam Melayu dipecah belahkan oleh penjajah. Perjanjian Inggris Belanda 1824 tragedi besar pemisah wilayah alam Melayu lewat sistem harakli penjajah di syariat. Kita diadu dombakan, kita saja bersenjata sebagai musuh, dan kini kau terima ideologi penjajah. Karena kita bangsa berbeda, karena bangsa kita daripada ibu yang berlainan, tiada bertalian asal muasal. Lalu kau musuhi saudaramu atas kepicikan dan supremasi malang dan sayang. Jika masuk dalam jerat rencana penjajah
Dan jauh mereka tertawa dan sungguh mulia. Persatuan alam Melayu telah terbelah. Si Inggris dan si Belanda tidak perlu bertanya lagi untuk menjajah. Karena justru jarum dan suntikan mentalitas anak jajahan telah berhasil meracuni aliran darah di sebahagian kita. Dan kau tidak merasa berdosa, tidak mengikut petunjuk mereka, malah terus merasa bahagia atas keteguhan dan keteguhan kamu akan hakikat diri kita, warga alam Melayu Raya. Begitulah pola pikir tokoh Melayu konservatif yang amat aneh. Mereka berhalusinasi ingin menyatukan Nusantara dengan konsep Melayu, tapi hanya sebatas mimpi. Kaum Melayu tidak paham bahwa untuk membentuk bangsa yang hebat harus dilakukan lewat perjuangan, bahkan revolusi. Mengibarkan konsep Melayu Raya di zaman sekarang tentu jadi bahan tertawaan dunia, karena dulu raja-raja Melayu Malaysia yang justru mengkhianati penyatuan Nusantara. Apalagi, sekarang Malaysia dan Indonesia adalah dua negara yang amat berbeda. Konsepnya pun beda. Kaum Melayu Malaysia masih memuja raja-raja keturunan penyanjung penjajah, tapi bangsa Indonesia anti-feodalisme dan anti-penjajah. Banyak hal yang lain juga berbeda. Seharusnya kaum Melayu Malaysia segera menyadari bahwa mereka sebenarnya adalah kaum yang kecil dan kerdil, dan pemimpin mereka dulu takut berjuang melawan British. Agar menjadi bangsa yang lumayan besar, mereka harus membentuk bangsa Malaysia, dan bukannya hidup terus-menerus dalam dongeng ala Melayu dan Mahawangsa Melayu. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi. Oke teman-teman, ya demikian satu ulasan dari Tren Publika. Kegelisahan Profesor Malaysia yang membahas terkait dengan sejarah Melayu. Kalau saya boleh sedikit ya berkomentar bahwasanya memang dulu ada usaha penyatuan Mapilindo ya, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Tapi hal ini justru malah dihianati oleh Melayu Malaysia sendiri, di mana Malaysia justru malah meminta Inggris untuk merdeka. Ini tidak disadari oleh Profesor Malaysia sendiri. Oke teman-teman, ya demikian satu video yang menarik sekali. Silakan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.